Saya sendiri takut menjadi pengurus NU itu. Kalau tidak mengharapkan berkah dari para founding father, saya takut. Bagaimana tidak takut? Pada malam hari ini kita hall ke-16. Seorang tokoh besar yang memang bisa dibuat panutan, yang memiliki dasar serta bahan untuk dibuat panutan, yang memiliki ketauladanan yang memang bisa dibuat panutan. Karena saya juga Rois Surya, kalau tidak ada dalil-dalilnya sedikit nanti saya dicopot sebagai Rois Surya nanti. Maka kita bangkitkan lagi pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sudah merupakan jargonnya Gus Yahya. Masa zaman Gus Dur ono tambang, ora ono ya. Nah, ora ono. Saya yang tidak ikut-ikutan saja tadi sudah dikisap oleh anak-anak tentang tambangan ini. Dikirain saya ikut menikmati kok dikisap ini. Ini toh saya enggak apa-apa, saya cuma pengurus PBNU wilayah. Yang terjadi di atas, saya juga ikut dikisap. Moga-moga kita bisa menjalankan roda jamiah ini sebagaimana Gus Dur. Sebab saya yakin kalau NU baik pasti negara baik. Oleh karena itu sekali lagi, NU ini tukaran, ya negara ini tukaran, wis pas. Jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munzilil hikami ala qulubil kalim bi ahadiyatit tariqil amam minal maqamil aqdam walau ikhtalafatin nihal wal milalul ikhtilafil umam. Salatullahi ala mumiddil himam min bahril judi wal karam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Khudural mukhtaramin al-ulama al-a'izza wa bil akhas bidzikri Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta keluarga besar, tokoh besar kita Romo Ki Haj Abdurrahman Wahid, yang mulia Romo Ki Haj Dr. Umar Wahid, yang saya sendiri menyesal karena kenal beliau, karena kenalnya itu justru di tim sukses dan baru-baru saja. Gus, kenapa tidak dulu-dulu panjenengan go public, kan bisa mengganti Gus Dur ya. Kami tidak kehilangan pegangan lagi gitu. Dan para tamu undangan, kalau saya sebut satu persatu nanti saya mengabsen sebagaimana Ning Inayah. Pikiran ini sudah diadu-adu oleh Ning Inayah. Jadi maafkan kalau kebetulan bicara saya ini meloncat-meloncat tidak karuan genai karena sudah diusahasi oleh beliau. Para romo kiai dan tokoh besar yang hadir di sini, serta terutama masyarakat Gus Durian, Nahdliyin Nahdliyat semuanya. Saya jadi gumun. Kenapa sekedar menandatangani penangguhan penahanan dari saudara Dera dan Munib ini jadi viral? Apakah pembelaan kiai terhadap aktivis-aktivis itu dianggap suatu keanehan? Kadang-kadang
Yang aneh itu panjenengan itu yang memiralkan itu. Sudah sewajarnya itu, sudah sewajarnya. Apakah ketika umpamanya Gus Dur menjadi ketua Badan Kebudayaan Nasional, itu sesuatu yang aneh? Ya tidak, seorang kiai juga harus memegang kendali kebudayaan. Apakah ketika Pak Kiai itu datang ke sawah membimbing para petani-petani itu menjadi viral, apakah dianggap sesuatu yang aneh? Ya tentunya itu pekerjaan para kiai itu juga demikian itu. Tidak hanya berada di belakang meja ngaji, bukan. Di belakang podium, bukan. Tapi di mana-mana memang itu tugas seorang tokoh agama. Saya sendiri takut menjadi pengurus NU itu. Kalau tidak mengharapkan berkah dari para founding father, saya takut. Bagaimana tidak takut? Pada malam hari ini kita haul ke-16. Seorang tokoh besar yang memang bisa dibuat panutan, yang memiliki dasar serta bahan untuk dibuat panutan, yang memiliki ketauladanan yang memang bisa dibuat panutan. Bagaimana tidak takut? Sebuah jamiah dan organisasi ulama yang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan fasadur ra'iyyati bifasadil imam wa fasadul imam bifasadil ulama. Carut marut yang ada di umat ini karena kerusakan para pemimpin eksekutif atau pemimpin apapun, dan kerusakan a'immah, kerusakan eksekutif dan lain sebagainya itu bifasadil ulama, karena tidak konsistennya para ulama dalam hal ini juga cendekiawan. Ya. Maka sungguh tanggung jawab yang besar. Hisabnya itu tidak hanya di akhirat. Saya tadi pagi berdiskusi tentang lingkungan dengan komunitas-komunitas pemerhati ekologis di Setu Pengasinan. Saya dicerca oleh para generasi gen-gen saat sekarang ini, kayak saya itu dihisab, diolok-olok dan lain sebagainya. Iki hisabe ning donya, lah hisabe ning akhirat kaya apa mengko. Nah gitu. Ketakutan kita sampai di situ kalau tidak ingin mendapatkan berkah. Jadi kalau saya boleh jujur, dan semestinya ini satu rahasia bagi kami. Kira-kira sok sing dihisab pertama niku kok ulama-ulama ngono. Cendekiawan sing dihisab. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kalian di tengah-tengah masyarakat ini. Yang padahal menurut fikih kita, karena saya juga Rois Suriah, kalau tidak ada dalil-dalilnya sedikit nanti saya dicopot sebagai Rois Suriah nanti. Idza ta'assarat, kata Imamul Haramain, tauliyatul imami fal umuru mauqulatun ilal ulama. Ini kata Imamul Haramain rahimahullah. Ketika kita sulit untuk membentuk pemerintah, ketika pemerintah ini chaos,
ketika pemerintah tidak bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai khilafah, yaitu imaratid dunia dan menjaga agama, wal umuru maukulatun ilal ulama, maka tanggung jawab dikembalikan lagi kepada para ulama. Jadi seorang ulama harus menutup kerja-kerja serta tugas-tugas yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah abai, tidak bisa melaksanakan, maka disinilah peran ulama. Kalau pemerintah tidak bisa menegakkan musyawarah, dalam terjemahan demokrasi, dalam terjemahan musyawarah, maka ulama harus menegakkan demokrasi itu. Kalau pemerintah tidak bisa menjaga lingkungan, karena banyaknya kepentingan yang bermacam-macam, maka ulama di sini berkewajiban untuk menjaga lingkungannya. Kalau pemerintah tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri, maka tanggung jawab perlindungan ini dikembalikan pada para ulama-ulama kembali. Nah ini semestinya tugas yang sangat berat. Oleh karena itu suatu hal yang aneh kalau saya melihat orang berkompetisi, apalagi dengan tidak sehat dalam suatu pemilihan pengurus di daerah-daerah atau PB. Golek gawean sing mengko bakale hisabnya itu sangat berat sekali. Nah, saking dini beratnya, semacam para kiai-kiai apalagi Gus Dur, dengan gaya polosnya Gus Dur, dengan gaya jok-joknya Gus Dur, itu semestinya untuk meredakan romo kiai sing ora iso guyon. Nah gitu, kok stres dhewe mengko. Karena tugasnya yang sangat berat itu, maka harus diringankan dengan jok-jok. Dan ini adalah contoh yang kita peroleh dari Gus Dur yang menerjemahkan apa? Kitab, menerjemahkan. Tidak sebagaimana kiai. Arih nafsaka anit tadbir wa maqama bi ghairuka la takum bihi anta li nafsika. Sing wis diurusi karo Gusti Allah wis ben, awake dhewe sing penting usaha. Bariku diserahke karo Gusti Allah. Tinggal guyon-guyon wae. Kalau saya ya tinggal ngutut-ngutut dan ngopi-ngopi saja gitu. Gitu. Jadi mari semangat Gus Durian, maaf, kita harus contoh. Kita tidak mungkin bisa seperti Gus Dur, tidak mungkin. Ya, yang mutafannin fil ulum, ilmu apa wae iso. Wis syarate mursid. Syarate mursid itu mutafannin fil ulum. Ilmu bahasa semua beliau menguasai. Ilmu fikih semuanya beliau menguasai. Siapa bilang? Saya itu punya kiai almarhum Kiai Wahid Zuhdi. Sebelum dia baiat itu kalau sama Gus Dur itu bensinnya Masya Allah. Saya nyetel pidatonya Gus Dur saja disuruh mateni. Tapi ketika dia sudah baiat di dalam suatu tarekah, ketika dia sudah mempelajari Gus Dur, Masya Allah, pada waktu Gus Dur akan diturunkan, saya rela untuk mati untuk Gus Dur. Karena seluruh apa yang dilakukan Gus Dur ini setelah saya telaah sungguh mencengangkan, cocok sebagaimana fikih-fikih yang kita pelajari itu. Jadi kalau kita itu apa? Gus Durian itu apa? Sehingga saya sering kritik pada saudara-saudara Gus Durian. Kowe kok iso ngaku-ngaku Gus Durian iku modalmu apa kok kendel men.
ilmu jauh, sikap jauh. Ya namun setidak-tidaknya dari kumpulan-kumpulan saudara-saudara Gus Durian ini mengumpulkan, membentuk menjadi satu sosok Gus Dur yang akan memperjuangkan segala hal yang ada di Indonesia ini. Nah itu yang kita harapkan dari Gus Durian tersebut. Maka kita bangkitkan lagi pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sudah merupakan jargonnya Gus Yahya. Masa zaman Gus Dur ana tambang ora ana ya. Nah, ora ana. Saya yang tidak ikut-ikutan saja tadi sudah dikisap oleh anak-anak tentang tambangan ini. Dikirain saya ikut menikmati kok dikisap ini. Ini toh saya enggak apa-apa, saya cuma pengurus PWNU wilayah. Yang terjadi di atas saya juga ikut dikisap. Nah, dikisap oleh anak-anak itu Pak Mahfud MD Prof. Moga-moga kita bisa menjalankan roda jamiah ini sebagaimana Gus Dur. Sebab saya yakin kalau NU baik pasti negara baik. Gus Dur mempersiapkan menjadi presiden itu setelah memimpin NU sekian periode. Jadi sekian periode setelah membentuk NU, kesadaran di NU. Kemudian meskipun cuma 2 tahun, semuanya delalah jadi makmur, semuanya delalah jadi tertib dan lain sebagainya. Itu yang namanya barokah. Yang sekarang diprihatinkan oleh Gus Dur, sejak kapan NU itu selalu menyandarkan kepada bupati, menyandarkan kepada pejabat, sudah tidak percaya lagi kepada barokah. 2 tahun kepemimpinan Gus Dur penuh dengan berkah. Meskipun Gus Dur tidak pakai tangan besi, tapi pakai tangannya Pak Mahfud MD cukup saja. Sudah kayak demikian. Oleh karena itu pada suatu saat terakhir ada seorang pengurus NU pamitan pisah sambut karena dia dipilih jadi wakil bupati. NU itu kelasnya kan wakil-wakil saja, kecuali Gus Dur saja. Gus Dur saja. Dia mengatakan, para romo kiai insya Allah nanti kabupaten ini akan saya atur dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau pemerintah Kabupaten Demak ini kami atur dengan sebaik-baiknya, insya Allah NU-nya juga jadi baik. Saya sebagai Rais Surya suruh memberikan pengarahan terakhir, niku keliru Pak Kiai. Kalau NU-nya baik, insya Allah bangsanya menjadi baik. Di Jawa Tengah tidak ada seorang calon bupati yang mengatakan saya bukan NU, pilihlah saya. Tidak. Pasti dia suan ke kiai, pasti dia mengaku sebagai orang NU. Nah ini, kalau bupati-bupati ini baik, demikian pula para yudikator ini juga orang NU. Maka kalau ini menjadi baik dari NU, dari kawah condro di muka NU sudah baik, maka negara ini juga akan baik gitu. Ulama sebabnya. Oleh karena itu sekali lagi, nah NU ini tukaran, ya negara ini tukaran, wis pas. Nyuwun pangapunten cekap semanten punyai, nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.